Tim Hukum Nasional Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyinggung politik uang dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ada berbagai modus kejahatan terhadap konstitusi dan cara-cara curang yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mendukung paslon 02 yang kesemuanya itu melahirkan berbagai kejahatan turunan dalam bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Setidaknya ada 8 majelis. Ada manipulasi DPT, ada surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2, ada pengurangan suara pemohon, ada politik uang, ada yang mencoblos lebih dari 1 kali, ada TPS janggal, ada anak-anak ikut mencoblos, dan ada juga kecurangan termohon yang dilakukan melalui sistem IT. Politik uang yang dimaksud yakni yang pernah dilakukan oleh simpatisan Capres-Cawapres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ia adalah pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang kerap disapa Gus Miftah. Dalam gugatan, disebutkan bahwa Gus Miftah pada Kamis 28 Desember 2023 membagikan uang kepada para santri dan anak yatim dengan berlatar belakang orang membentakan baju bergambar Prabowo. Hal ini tertuang dalam gugatan yang diajukan THN Anies Muhaimin. Menurut THN Anies Muhaimin, tindakan tersebut adalah pelanggaran prosedural pemilu yang memengaruhi hasil perolehan suara. Sebelumnya, Bawaslu Pamekasan pernah menghentikan penyelidikan kasus dugaan bagi-bagi uang Gus Miftah ini. Pasalnya, kasus tersebut dinilai tidak memenuhi unsur pidana, yakni pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Saat itu, tindakan Gus Miftah sempat ramai di media sosial yang menunjukkan bahwa ia sedang bagi-bagi uang Rp100.000 kepada warga yang sedang mengantre. Gus Miftah dikenal sebagai pendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran kala itu. Kendati demikian, Gus Miftah menjelaskan bahwa kedatangannya ke Pamekasan tidak dalam rangka kampanye, namun hanya memenuhi undangan pengusaha tembakau semadura. Lebih lanjut, selain politik uang, THN Anies Muhaimin juga menyebut beberapa pelanggaran lain, seperti manipulasi DPT, surat suara yang telah tercoblos, pengurangan surat permohonan, pencoblosan lebih dari 1 kali, TPS janggal, anak-anak ikut mencoblos, hingga kecurangan sistem IT dan Sirekap.